Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman. Sebentar ya, saya invite dulu narasumber kita. Selamat malam, Mas Ikhlas, Bang Erlangga, Mbak Uswa, Siska, temanku. Kita nunggu narasumber sebentar. Halo, selamat bergabung. Selamat malam, teman-teman semuanya. Dengar nggak sih? Terima kasih, Mas Ikhlas. Gimana kabarnya? Perintah tuh. Ampun kita nih kalau sudah diminta perintah. Ya, suaraku aman nggak, teman-teman? Kedengarannya? Apa kurang jelas ya? Selamat malam, Ketum Faris. Ya, kita masih nunggu narasumbernya ya, teman-teman.
Mas, agak ini ya. Loh, dulu ya, aku tak nyeting ini loh, nggak bisa-bisa Ya, dari tadi. oke, Bentar oke, ya, Mas. tak keluar bentar. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih waktunya sudah mampir ke live saya. Kita sambil nunggu narasumber ya. Karena ada masalah teknis sedikit. Selamat malam, Mas Imam. Oke, gimana Bisa Mas? sih. Oke, Suaraku dengar. kedengeran. Suaraku Suara saya gimana? kedengeran. Oh iya. Yo, Dengar, jelas, dengar. jelas, jelas. Oke, Nah, baik. Selamat malam Mas Ghazali. ya malam, malam, malam. Gimana kabarnya nih Mas? Hari ini gimana aktivitasnya? Alhamdulillah sehat. Baru pulang juga tadi. Oh, baru pulang dari kampus. Siap. Sebelumnya terima Ah, kasih Mas waktunya sudah mau menyempatkan ya waktunya di tengah kesibukannya sebagai akademisi, dosen. Jadi teman-teman Mas Ghazali ini adalah salah satu dosen muda yang ada di Universitas Widyagama Malang, khususnya di Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Nah, jadi karena memang kalau kita bicara mahasiswa nih Mas, khususnya saya juga masih masih mahasiswa juga gitu kan ya. Kalau bicara iya, mahasiswa iya. ini kan nggak ada habis. Nah, khususnya kalau bicara mahasiswa teknik, ini kan kita juga perlu mengetahui banyak hal tentang gimana sih mahasiswa teknik itu dan kira-kira seperti apa sih mahasiswa teknik yang menurut Mas Ghazali sendiri selaku dosen yang ada di Fakultas Teknik dan kira-kira apa saja yang bisa menjadi peluang bagi mahasiswa teknik. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan nih Mas, jadi obrolan kita mungkin kurang lebih 30 menit. Jadi untuk teman-teman yang bergabung, silakan bergabung dan jangan lupa follow IG-nya Mas Ghazali dan follow IG saya juga. Itu ada Gitu. kembaran saya nonton itu udah suhu itu saya nggak enak itu dilihat itu. Mas Ghazali Ahmad Ghazali sama-sama namanya Itu Ghazali itu sepantaran sih. Anu, oke, baik. apa namanya? Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, baik Mas. Jadi langsung langsung saya mulai saja. Jadi nih Mas, kalau saya membaca tentang stereotip anak-anak teknik, pasti kenapa anak teknik itu selalu identik dengan mahasiswanya laki-laki semua. Perempuannya itu pasti paling cuma satu atau dua orang aja. Selain itu, Hmm. mahasiswa teknik itu pasti rambutnya identik dengan gondrong begitu ya. Rambutnya udah potong ini. Nah, Iya, iya, kira-kira iya, iya. menurut sampean sendiri selaku dosen yang mengajar langsung dan bertatap muka langsung dengan anak-anak teknik, melihat stereotip seperti itu gimana Mas pandangan sampean? Jadi terima kasih ya sebelumnya ya Mbak Zizi ya dikasih kesempatan untuk mengisi pintu ya ini. Betul. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menanggapi ini sambil bincang santai kan ya. Ya betul. Ya menanggapi apa yang disampaikan Mbak Zizi sebenarnya kita tahu kan kalau dunia perkuliahan itu dari segi fakultas jurusan itu sebenarnya beragam. Nah, kebetulan saya ini kan kalau di instansi itu kan fakultas teknik. Nah, teknik itu sendiri kan sebenarnya banyak. Nah, di berbagai instansi itu bahkan teknik itu sudah apa namanya menjurus lah. Nah, kebetulan saya di teknik mesin. Jadi kalau dibilang stereotip mahasiswa teknik itu
apa namanya ya sedikit. Biasanya orang memandang itu kan Kelihatan kayak gimana. Ya sebelum kita berkecimpung di dunia mendidik, mendidik dulu kan kita terdidik. Nah, intinya seperti itu. Dulu kita terdidik, kita sebagai pernah jadi mahasiswa, pernah merasakan juga. Teknik itu ya sebenarnya hampir sama, semua jurusan itu sama. Nah, semua jurusan itu hampir sama. Cuma memang gimana ya, dari segi apa yang kita pelajari, apa yang memang kita nanti akan terapkan setelah kita pelajari, itu memang dunianya sudah lain. Tapi satu yang bisa saya sampaikan, kalau kita mengenyam pendidikan, khususnya di perkuliahan ya, S1, itu kan mempelajari dasar-dasar. Nah, itu sebenarnya nanti akan mengarah kemana tujuan kita nanti setelah kita mengenyam pendidikan itu, gitu loh. Jadi makanya kadang ada stigma yang jelek ya, pandangan yang kurang enak. Anak teknik ini kok kuliah lama-lama ya. Jujur saya sendiri, betul. saya sendiri itu waktu mengenyam pendidikan S1 itu ya kebetulan molor 2 semester, 1 tahun, molor juga. Itu kembali ke personal atau kembali ke diri masing-masing sebenarnya. Jadi tidak ada yang salah dalam proses pendidikan atau pengajaran di perkuliahan. Bagaimana kita sebagai mahasiswa khususnya nih sebagai mahasiswa, itu kita menerima atau menyerap apa yang kita pelajari. Kalau memang tujuannya kita sudah seperti masuk ke dalam bidang teknik, dunia teknik kan bermacam-macam. Ada yang teknik sipil, industri, mesin, elektro, teknik nuklir, sekarang ada teknik kimia, teknik itu kan beragam, elektro. Nah ya sudah, kita konsentrasi dan lebih ke arah minat. Nah, karena dunia teknik itu terkenalnya di bidang praktisi, lebih ke praktisi. Nah, kalau kita bandingkan ya sebenarnya mahasiswa anak-anak kuliah kalau di bidang praktisi atau di bidang praktek itu sebenarnya kita masih bisa dibilang kalah jauh lah sama anak-anak yang masih sepantaran SMK atau STM. Karena STM itu atau SMK biasanya kita mempelajari prakteknya dulu, lebih ke praktek. Nah, sedangkan di tataran S1, S1 atau kita dunia perkuliahan, itu back to basic. Back to basic itu ya kita kembali ke dasar, mempelajari teori-teori yang diperlukan. Nah, ketika diaplikasikan dalam praktek, muncullah nanti inovasi-inovasi yang dapat kita kembangkan. Nah, karena mahasiswa itu kan berimprovisasi untuk mencari inovasi yang terbarukan. Nah, apa yang bisa kita hasilkan dari inovasi tersebut. Nah, itu yang biasanya kadang-kadang membuat mahasiswa mikir. Dikit-dikit suruh buat proposal. Nanti ada mahasiswa PKM, program kreativitas mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu kan aplikasi keilmuan kita yang kita pelajari, kita aplikasikan dalam bentuk inovasi. Inovasi kita menghasilkan bentuk dalam mengaplikasikan dalam sebuah alat kerja atau dalam pengabdian atau lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang jadi alasan, kalau saya bilang, alasan kenapa mahasiswa sekarang, waduh kok banyak tugas, banyak lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah gimana ya? Itu hal-hal yang memang harus dilalui kita sebagai mahasiswa atau siswa yang lagi belajar, apalagi sudah statusnya maha. Nah, itu loh. Dan mungkin itu ya, kalau secara pandangan atau kita melihat personal anak teknik, gondrong lain sebagainya, ya itu gimana ya? Kembali ke peraturan atau disiplin instansi masing-masing. Karena ada instansi memang yang mewajibkan atau kerapian, melihat kerapian dan sebagainya. Ada instansi yang lebih mementingkan edukasi, riset dan lain sebagainya. Penampilan nomor sekian, yang penting otaknya dia celing. Anak teknik kan biasanya kayak gitu. Nah, ya, dan juga kelebihannya kalau kata saya,
mereka-mereka yang sudah, apalagi yang jurusan teknik gitu ya, yang di perkuliahan mengambil teknik, orangnya biasanya survive mayoritas. Zaman dulu seperti itu, zaman masih kita berkuliah. Tapi yang untuk ke depan sekarang ini, apalagi kondisi perkuliahan sekarang itu kan kita sendiri mengalami, khususnya sebagai pendidik, dengan adanya pandemi 2 tahun kemarin yang kita akhirnya harus mengajar online. Sebenarnya itu suatu bentuk kelemahan sih bagi saya. Makanya saya selaku pendidik itu merasa agak kurang juga, kurang maksimal lah dalam transfer ilmu atau transfer teori. Karena ada beberapa teori yang memang kita harus bertatap muka langsung. Ada teori-teori yang kita memang harus menjelaskan secara detail. Apalagi kalau bahasanya itu ya, anak teknik itu hitung-hitungannya kan angel ya. Dikasih rumus integral diferensial via online, ya kan. Kalau kita nggak punya fasilitas yang memadai, X pangkat 2, nanti diferensialnya berapa, bla 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 gitu. Ngomong tak nggak iso, soalnya kita harus menuliskan, memberikan contoh secara aplikasi, akhirnya diberikan tugas. Ya, hal-hal seperti itu yang sebenarnya rumus-rumus turunan, ya, apalagi dengan materi-materi mata kuliah yang keberlanjutannya itu pasti ada, kita tetap ada menghitung efisiensi, perpindahan kalor dan sebagainya. Itu ya kalau di jurusan saya. Mungkin kalau di jurusan lain, kalau di elektro sendiri kita ada harus menggambar rangkaian, AC/DC dan sebagainya, rangkaian itu kan agak gimana ya, agak susah kalau kita mengajarkan online. Ya kita lihat mahasiswanya on kamera, tapi kan nggak tahu menangkap teori yang dipaparkan pengajar itu nyampe apa enggak. Ya mungkin Mbak Zizi ini yang merasakan lah. Ya seperti itu. Mungkin ya itu gambaran saya ya sebagai pendidik seperti itu, dan juga ya kita pernah terdidik juga, kita pernah menjadi mahasiswa juga, jadi ya jika ada lebih kurangnya mungkin setiap pendidikan berbeda-beda, itu aja. Oke, baik. Ini Mas, kalau tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya stigma tersebut itu balik lagi gitu kan ke masing-masing personalia dari anak-anak teknik itu sendiri. Lalu kemudian ketika kita berbicara mahasiswa teknik itu tadi, kira-kira mahasiswa teknik ini lebih banyak menghabiskan waktu kuliahnya ini untuk kuliah saja, atau mereka juga lebih prepare juga mengikuti UKM atau mengikuti organisasi, baik itu intra maupun ekstra. Kira-kira minat dari mahasiswa teknik itu sendiri seperti apa, Mas? Ketika melihat dunia di luar perguruan tinggi atau di luar kampus itu tadi. Nah, ini Pak. Jadi mahasiswa ya umumnya itu secara hal-hal seperti itu gimana ya? Bukan kewajiban, tapi sebenarnya itu harus lah. Karena gini, dalam dunia industri atau nanti kita setelah menempuh pendidikan, otomatis kan tahapan selanjutnya kalau dia memang nanti akan berkecimpung di dunia pendidikan, otomatis dia akan melanjutkan pendidikan tahap selanjutnya, S1 ke S2. Nah, tapi ketika mereka-mereka yang nanti akhirnya memutuskan untuk setelah lulus, akhirnya dia akan terjun ke dunia kerja. Teknik mayoritas kalau terjun ke dunia kerja kan dunia kerja profesional, dunia industri, ya kan. Kewirausaha juga memungkinkan bagi mereka yang memang ada basically dia di bidang wirausaha, bisnis dan sebagainya, dia memumpuni di sana pasti akan membuka usaha. Tapi mayoritas akan mencari tempat kerja yang sesuai dengan bidang apa yang dia pelajari saat berkuliah. Mayoritas kan seperti itu. Jadi ketika berkuliah, nggak hanya teknik saya bilang, minat mahasiswa terhadap hal-hal organisasi kah, atau dia melakukan kampus MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, terus ada kewirausahaan ya. Kalau di kampus saya itu KBMM, kewirausahaan apa gitu lah. Pokoknya pembuatan proposal, lalu dia membuat produk-produk untuk nanti akan didistribusikan dan sebagainya. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya keharusan gitu. Jadi bagi mahasiswa yang berkecimpung ke sana,
turun di organisasi, terus dia aktif, terus dia ketika sambil berkuliah juga dia berwirausaha. Itu poin plus sebenarnya. Poin plus ketika nanti dia selesai berpendidikan di S1 misalnya, akan terjun ke dunia pekerjaan, itu adalah poin plus. Karena dunia kerja itu berbeda dengan dunia pendidikan. Kebetulan, ini pengalaman ya, sambil cerita pengalaman juga ya. Jadi Siap, Mas. sebelum saya waktu itu mengajar di universitas sebelum jadi pendidik. Nah, saya lulus S1 itu kebetulan langsung terjun ke dunia proyek industri. Tapi memang berbeda jalur dengan jurusan apa yang saya tempuh. Waktu itu saya jurusan mesin, tapi kerjanya saya di bidang sipil. Otomatis kan saya belajar ulang. Ya. Satu tahun saya berkecimpung di sana. Nah, waktu itu kebetulan saya pernah menemani HRD waktu itu untuk menerima istilahnya mereka yang akan masuk ke CV kita waktu itu. Nah, ternyata ada yang unik di sini. Jadi ketika diserahkan CV yang pelamar itu yang ditanyakan bukan IP kamu piro, enggak. Waktu saya kerja di Bali. Jadi pertanyaannya bos saya waktu itu simpel, cuma ditanyakan, Mas dulu waktu kuliah aktifnya apa aja? Nah, seperti itu loh. Jadi ternyata dunia kerja itu bukan melihat berapa angka nominal yang ada di ijazahmu, itu tidak. Gitu. Tapi dulu ketika waktu kamu kuliah, hal-hal apa saja yang pernah kamu lakukan, pernah kamu pegang. Organisasi ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang beranggapan, ngapain sih ikut organisasi, ngapain sih ikut ini, gak penting, yang penting aku kuliah nilaiku apik. Nah, itu pemikiran gimana ya saya bilang ya, pemikiran yang tidak maju. Karena ke depan ketika saudara nanti sudah lulus dalam dunia pendidikan, dunia kerja itu bukan dunia nilai, tapi dunia profesionalisme. Nah, profesional itu dilihat dari apa? Dari etos kerja kalian, dari disiplin kalian, dari hal-hal yang kalian lakukan ketika masuk ke organisasi, kan ada kepemimpinan lain sebagainya. Nah, itu yang dibutuhkan di dunia kerja. Bahkan mereka yang masuk dunia kerja tidak bisa sama sekali dari nol. Itu kan sambil mempelajari. Oh, misalnya saya masuk di bidang industrial ya. Kalau misalnya saya contohkan waktu saya magang di PLN. Saya nggak bisa ini, ada namanya maintenance harian. Otomatis pasti ada namanya kiper kita nanti itu mengajari, oh nanti kamu kayak gini. Nah, selama 1 hari, 2 hari, 1 minggu kita akan adaptasi dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu pelajaran baru. Di dunia kerja itu kita mempelajari hal baru. Jadi kuliah itu kita mempelajari teori yang nanti akan kita aplikasikan di dunia kerja. Tapi ketika kita nggak memiliki sifat profesionalisme, tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak memiliki disiplin yang baik, bahasanya wong Jawa apa? Sepintar-pintarnya Anda berteori dan tidak mampu Anda aplikasikan dalam dunia kerja, Anda tidak pernah akan dibutuhkan seperti itu. Makanya ini PR penting sebenarnya. Mahasiswa zaman sekarang itu potensinya besar-besar, apalagi sekarang kita masuk ini ya, industri 4.0 itu ya, 4.0 itu ya. Nah, itu mencari lulusan-lulusan yang kompeten. Kompetennya apa? Kompeten dibuktikan dari sertifikat kompetensi, lain sebagainya. Kompetensi ini kan setiap instansi kan pasti ada. Kompetensi kewirausahaan, kompetensi rekayasa, kompetensi teknik, lain sebagainya kan pasti ada. Bahkan dulu lulusan teknik capnya kan gelarnya kan insinyur, ya kan, IR. Sekarang sarjana teknik. Nah, insinyur sekarang bisa kita dapat itu kalau kita sudah melalui kompetensi keahlian di bidang apa yang kita terapkan, kita pelajari, baru dan ada aplikasi, ada hasil, ada sesuatu inilah istilahnya keluaran yang dihasilkan dan itu bermanfaat. Kita bisa dapat itu insinyurnya itu seperti itu. Ya, saran saya kalau misalnya di sini ada mahasiswa yang nonton ya,
jangan males-males ikut organisasi, karena nggak akan saudara rasakan sekarang, akan saudara rasakan ke depannya, seperti itu. Nah, itu. Oke. Dan satu lagi yang penting ini, dan hal-hal seperti itu kadang yang menjadikan stigma jelek bagi mahasiswa, mahasiswa lulus lama dengan alasan saya sibuk di sini, saya sibuk di sini. Bukan salahnya organisasi, bukan salah ini Anda tidak bisa lulus tepat waktu, tapi kita berkaca pada diri kita sendiri. Sudah benarkah kita maintenance waktunya? Sudah benarkah kita membagi waktu antara kita belajar, kita kuliah, kita mengerjakan tugas? Nah, ada kata-kata yang unik sebenarnya saya dapat ini dari prof saya waktu saya melanjutkan studi S2. Sistem SKS itu kan biasanya kalau kampus-kampus itu menganalogikannya dengan satu SKS 45 menit pengajaran dan lain sebagainya. Sebenarnya SKS itu ya, ini dari profesor saya, bukan saya berkata. Jadi misalnya ada 3 SKS. Satu SKS itu adalah pengajaran, satu SKS adalah tugas, dan satu SKS adalah belajar mandiri. Karena dosen dan mahasiswa, keaktifan paling tinggi adalah mahasiswa 70%, dosen 30%. Jadi dosen memaparkan sebuah teori, ya mahasiswa memikirkan bagaimana mengolah teori tersebut menjadikan sebuah inovasi. Nah, itu seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Penjelasannya sangat jelas ya. Cuman gini, Mas. Jadi pada hari ini kan kita sama-sama mengetahui bahwa Kementerian Pendidikan itu sudah mengeluarkan yang namanya Kampus Merdeka, aturan Kampus Merdeka, bahwa nanti mahasiswa ini hanya akan menyelesaikan kuliah yang ada di kampus ya, itu kurang lebih hanya 6 semester atau 3 tahun. Nah, lalu gimana juga ketika kita berbicara kampus merdeka dan berbicara jurusan teknik, sedangkan teknik ini ya full memang harus praktikum, harus belajar secara langsung bagaimana itu mesin, bagaimana itu otomotif dan lain-lain. Kira-kira kebijakan kampus merdeka ini menghalangi nggak dengan tujuan dan target dari perguruan tinggi itu sendiri ketika ingin memberikan ilmu ya, atau memberikan nilai-nilai yang seharusnya memang wajib didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri. Gimana, Mas? Nah, ini agak vital nih, tapi kalau salah ngomong dikit bahaya nih. Jadi MBKM sebenarnya itu hal positif, Mbak Sisi. Jadi tidak ada salah kalau kita ke Kemendikbud itu menerapkan sistem MBKM. Nah, itu malah memfasilitasi. Jadi kalau dikatakan jurusan teknik itu praktikum dan sebagainya, sebenarnya tidak juga. Karena praktikum itu biasanya hanya pada mata kuliah tertentu yang memang diharuskan dia mengadakan praktikum atau workshop biasanya. Nah, di luar itu kan mayoritas adalah teoritis. Jadi MBKM ini sebenarnya jalan pintas atau jembatan untuk menambah minat yang kita inginkan. Terkadang di satu universitas itu ada mahasiswa mempelajari, misalnya contoh, dia minatnya di bidang material atau di bidang konversi. Tapi di kampusnya tidak ada mata kuliah yang berkaitan dengan apa yang dia minati. Contoh, kita mempelajari tentang unsur. Nah, kan biasanya umum dalam pengetahuan bahan ada kayak gini. Nah, ternyata di kampus lain ada yang mempelajari detail tentang itu. Makanya ada MBKM. Di situ 6 semester wajib itu kan untuk kita kuliah sini, nanti ada sisa semester kita nanti mengikuti pengajaran di institusi lain dengan ikatan kerjasama kan, MOU kan, seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya adalah jembatan. Jadi kita tidak tidak menghalangi minat mahasiswa untuk belajar lebih jauh. Kalaupun kita ada kadang juga kan dosen yang dosen di bidang ini. Nggak semua kampus itu memiliki dosen dengan konsentrasi yang sesuai dengan di prodinya. Sekarang kan namanya program studi kan, jurusan itu kan program studi. Ada program studi yang hanya memiliki 3 minat. Di program studi lain ada hanya 2 minat. Nah, ternyata dia ada mata kuliah yang mengambil minat misalnya ABC ya, dia hanya punya A dan B. Dan ada mata kuliah yang mengharuskan mengambil program
C gitu ya. Jadi dia mengambil dari dosen pengajar dari kampus lain untuk ditukarkan mengajar di kampus tersebut. Ya kebalik sama seperti mahasiswa. Jadi itu sebenarnya jembatan. Jadi ini program yang bagus kalau baginya untuk dari pemerintah karena ini sebuah jadi kita bisa memperluas wawasan khususnya kalau anak-anak teknik dia bisa mencari celahnya di sana maka dia akan belajar lebih luas. Teknik itu luas. Saya bilang mesin sendiri yang kita tahu berbagi 3. Ternyata masih ada pecahan-pecahan lain di bidang-bidang di dunia teknik mesin, material, konversi, industri, terpisah lagi nanti dari teknik kimia, teknik nuklir dan sebagainya. Itu ya kita masuk mechanical engineering itu ada. Seperti itu teknik manufaktur. Bahkan di ITS itu ada teknik apa itu? Jurusan teknik manufacturing kalau nggak salah kemarin itu ada itu saya kurang berbeda ya semoga benar itu. Nah itu pecahannya banyak jadi ilmu yang memang kita pelajari kalau bagi saya sendiri benar ya kalau kita sudah menempuh pendidikan S2 nanti akan lanjut S3 semakin kita tinggi menempa ilmu yang kita rasakan bukan semakin pintar malah semakin kayaknya ada yang lebih ini lagi. Biasanya kita merasakan seperti itu. Betul. Ya itu. Dan itu aja mungkin sih. Jadi MBKM itu ya seharusnya mahasiswa bisa mengikuti itu sampai. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ya, selanjutnya ini, Mas. Apa namanya? Kita bicara tentang dunia digital pada hari ini ya, yang tadi sempat disinggung sama Mas Ghazali. Jadi kita sudah masuk di era 5.0 atau 5.0. Ini adalah menjadi salah satu tantangan terbesar mahasiswa, khususnya tidak hanya di Malang saja ya, di kampus di Malang, tetapi saya pikir ini adalah wilayah nasional. Lalu kemudian kira-kira apa sih yang sudah diberikan oleh dosen itu tadi atau tenaga pendidik, stimulus-stimulus apa yang sudah diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa ini ya tidak hanya mengikuti perkuliahan atau mengikuti organisasi atau PKM-PKM di luar, karena yang lebih mengetahui atau yang sudah punya pengalaman sebelumnya itu adalah tenaga pendidik. Nah, kira-kira stimulus seperti apa yang seharusnya dan sudah pernah dilakukan oleh dosen itu sendiri ketika kita berbicara tantangan dunia, tantangan digital, khususnya 5.0 ini. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya ini ya. Jadi setiap institusi itu ada mudah menjawabnya ini. Kalau di dunia pendidikan, apalagi di dunia kampus, itu kan ada namanya praktek kerja. Nah itu praktek kerja. Jadi menstimulus mengenalkan dunia industri, dunia kerja ke mahasiswa yang dia akan, saya mau lulus kan pasti PKL itu kan mau dikerjakan untuk mau lulus. Nah ini salah satu bentuk kita menstimulus, kita namanya mengenalkan, memberikan pengalaman secara nyata kepada mahasiswa. Bahasanya dunia kerja itu seperti ini. Dengan bekal yang diterima mahasiswa adalah bekal-bekal teoritis yang selama perkuliahan tersebut. Nah, kalau dari dosennya sendiri, biasanya diberikan dosen-dosen pembimbing atau itu yang memang dia berkonsentrasi keilmuannya yang di dunia kerja yang sesuai dengan mahasiswa tersebut akan mengambil. Nah, kalau teknik kan kebanyakan ya pasti masuknya di dunia industri. Kalau teknik ngambil atau terus dirinya ke dunia kewirausahaan, jadi memang dia orientasi status akhirnya mau bisnis. Tapi mayoritas kalaupun dia bisnis nggak jauh-jauh lah dari dunia tekniknya itu nggak bakal elektro pasti dia bisnis hal-hal yang dengan elektro mesin yang bisnis hal-hal mesinan lah sebagainya. Meskipun dia nanti membuka bidang-bidang lain di luar itu nggak akan jauh, dia akan menerapkan apa yang pernah dia pelajari di perkuliahan khususnya di bidang teknik tidak akan sama ekonomi lebih orientasi ke perhitungan, keuangan dan sebagainya. Kalau teknik
lebih ke taktisnya seperti apa. Kita jual, masukkan 10, dapat untung 13. Kayaknya pasti lah, itu pastinya dipakai. Ya, sebenarnya seperti itu sih. Oke. Bener nggak sih Mas bahwa mahasiswa teknik itu identik dengan buaya gitu ya, dalam artian ya gajinya banyak atau ya playboy, ya itu saya hanya menyampaikan stereotip dari yang saya baca dengan pengalaman saya sendiri. Menurut Mas Gazali sendiri, wah ini agak berat nih. Nah, saya nyampaikan nanti aku protes nanti yang nonton. Kalau di gimana ya, bahasa seperti itu sebenarnya itu kan apa ya, hal-hal pribadi dari masing-masing mahasiswa. Jadi kalau ada labeling buaya dan lainnya sebenarnya kasihan, saya bilang. Kasihan. Biasanya salah satu yang kena namanya tekniknya seperti itu. Nggak semuanya. Dosanya kena juga. Nah, iya makanya itu. Saya aja dulu hampir nggak pernah pacaran ya tiba-tiba. Dibilang ada temen yang main cewek sana sini, pacarnya di ekonomi, hukum, pertanian, di kampus lain juga ada. Yang kena, wah anak mesin itu ternyata playboy semua, mau ngaku kahim, nggak tahu dan tidak tahu pacaran, pacarannya playboy, iya mana, kayak gitu. Mungkin karena mayoritas ya kan laki-laki, jadi pemandangan di apa yang mereka lihat biasanya juga ini akhirnya ya gitulah. Jadi saya juga nggak bisa komentar banyak itu. Biasanya kalau misalkan tanyakan kayak gini, tanyakan ke mahasiswa, masa-masanya udah lewat Pak. Ini Mas, kalau saya boleh tanya terkait dengan tugas akhir nih, atau kalau di S1 ini kan skripsi. Yeah. Nah, tugas akhir sendiri kalau di pengalaman saya, kita bisa bebas skripsi asalkan kita juga sudah bisa mampu atau sudah mensubmit jurnal kita dan sudah terpublish di jurnal Sinta. Misalkan setiap prodi ini kan punya standar sendiri ya. Yeah. Misalkan harus terbit di jurnal Sinta 2. Dan setelah itu dia bisa bebas skripsi atau tugas akhir. Nah, kalau di teknik sendiri nih Mas, ada nggak sekiranya aturan-aturan yang bisa meringankan mahasiswa tidak perlu skripsi asalkan kamu sudah selesai apa dan apa gitu? Itu dari sebenarnya dari Kemendikbud ada ya. Jadi peraturan itu sebenarnya skalanya nasional. Nah, kita kan ada program kerja mahasiswa, program kreativitas mahasiswa. Dulu bagi yang lolos sampai PIMNAS, bahkan lolos PKM saja itu, sampai MONEF. Nah, PKM-nya kan bisa dijadikan judul skripsi. Yang penting, dalam tanda kutip, itu sesuai dengan jurusan dan minat yang dia ambil. Bisa, kita teknik, tapi ketika kita ngajukan PKM, kita orientasinya ke pengabdian masyarakat. Sedangkan apa yang kita pelajari tidak masuk dalam pengabdian tersebut. Itu tidak bisa kita jadikan skripsi, tidak bisa kita jadikan acuan. Kecuali kalau memang kita meneliti atau membuat riset berkaitan dengan teknik dan dengan apa yang kita pelajari dan itu lolos didanai, setelah itu masuk PIMNAS dan sebagainya. Itu bisa menjadi pengganti atau kita tidak pengganti skripsi. Skripsi itu hal wajib sebenarnya. Jadi tidak bisa, jarang, saya belum pernah tahu ya ada kampus tidak ada skripsi itu. Nah, untuk keringanan itu tidak dalam hal apa dulu ini misalnya? Maksudnya seperti apa tadi? Saya kurang menangkap juga Mbak Sisi. Ya, maksudnya untuk mengganti skripsi itu Mas. Jadi kalau di fakultas saya ini kan ada kalau misalkan sudah tulisannya tersubmit di jurnal Sinta 2, kita bebas skripsian begitu. Oh, submit jurnal itu kalau untuk S1 sebenarnya tidak wajib. Memang ada beberapa aksi yang mewajibkan. Mungkin karena untuk kebutuhan dan sebagainya. Karena kan ada aksi yang kita memang harus perlu citasi atau submit dengan nama mahasiswa. Ada beberapa yang seperti itu. Submit jurnal itu bukan kita berarti setelah submit nanti nggak usah skripsi. Tidak, malah skripsi, hasil yang kita tuliskan di skripsi
kurikulumnya itu sudah di ACC, ujian, baru nanti dijurnalkan. Biasanya seperti itu. Jadi skripsi itu tetap. Jadi jurnal Ya, berarti itu kan beda. hasil akhir dari riset. Gitu, Mbak. Oke. Ini Mas, aku ada titipan dari teman-teman, khususnya anak teknik juga. Mbak, coba tanyain ke dosen teknik, kalau kita pas lagi minta mau bimbingan nih, kenapa sih dosennya kok selalu banyak alasan? Nah, kira-kira Mas Ghazali gimana menanggapi hal tersebut? Nah, ini saya menanggapi itu saya ini karena kebetulan waktu saya studi S2, jadi ada kata-kata dari dosen pembimbing saya kebetulan waktu itu mengatakan seperti ini, Mas, anak teknik itu ya, kita orang teknik itu kan umumnya aku susah, maksudnya wajahnya tak enak, omongannya kaku, saklek lah, saklek. Ya. Itu menyampaikan seperti itu, terus mengatakan seperti ini, ya memang kita kayak gitu, nah, tapi jangan sampai menerima itu pure, nah, karena apa yang terus teknik itu nggak suka basa-basi. Yang disampaikan biasanya disampaikan sedikit, apa namanya, mayoritas mahasiswa itu kalau sudah begitu kan, John kan, waduh, males nih dosennya kayak ngono kayak gitu ya. Itu kesalahan. Dan itu adalah nggak tahu, saya juga mengatakan juga, ya dosennya ngetes saya sih, ngetes, saya ngasih ngecesnya area ini survei sak piro sih, dia mau nggak ngejar lagi sih. Intinya kayak gini, kalau dikatakan dosennya susah dan sebagainya, nggak ada yang susah. Saya tuh pernah sampai dimarahin dosen karena saya sering maju tanpa WA, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba langsung kelutuk ke rumahnya. Dan saking seringnya saya gitu, hanya mungkin waktu kondisi tertentu beliau sampai jengkel ya, kondisinya mungkin lagi bekerja, langsung juga saya ini nggak bisa diginikan, kalau ke saya dikontak dulu apa, nah tapi setelah itu lancar. Ya, dari mahasiswanya aja kita mengusahakan mengejar surat. Dan juga dalam tanda mahasiswa ini kelemahannya satu, kadang datang tanpa ini, apa ya, kalau kita maju bimbingan dan sebagainya, saran saya jangan tangan kosong, kalau bahasanya jangan otak kosong lah. Betul. Dia datang lutuk-lutuk, Pak ini gimana, itu yang makanya membuat dosen tuh kadang jengkel, maju tapi nggak ada perubahan. Coba maju, Pak, ini sudah saya buka seperti ini dengan metodenya seperti ini, nanti tahapannya seperti itu. Nah, itu malah sebenarnya itu dosen kayak gitu. Nah, ya, itu mungkin sarannya seperti itu aja. Tapi ojo terlalu ngoyong ngotot, akhirnya dosen itu jengkel. Saya mengalami itu sebenarnya. Siap. Ya berarti memang sebenarnya nggak ada itu istilah dosennya susah ditemui. Memang lagi-lagi ya kita sebagai mahasiswa ya harus bisa menangkap peluang itu gitu. Iya, peluangnya itu, momennya. Kadang susah ditemuin berarti mahasiswa momentumnya nggak pas waktu dia menghubungi. Bagi saya seperti itu. Kadang kan ada yang nggak tahu waktu juga hubungin. Jadi adalah jam-jam etika, namanya etika ini ya, etika kita dalam pendidikan ya, atau waktu. Jadi waktunya dosen itu ya waktunya bisa dihubungi jam berapa, ya minimal dilihat lah dia jam ngajarnya itu dalam 1 minggu itu hari apa saja, jam berapa saja. Nah, di luar jam itu kira-kira dia punya jam berapa ya, minimal kita harus tahu. Dan usahakan jangan menghubungi dosen, entah dosen manapun, bukan hanya di hari libur yang ada buat JTV, karena memang dunia pendidikan itu kan lebih banyak kerja pakai ini, jadi lebih capek, lebih
lebih sering berikutnya. Ketika sudah capek bermus, hari Minggu lagi layar-layar dihubungi, Pak nanti bimbingan ya gini besok apa ya, sudah jengah itu pasti. Jadi contoh Mbak Zizi. Siap. Iya. Oke. Baik, Mas, kita ke saya spesifikkan ke teknik mesin ya, Mas ya. Oh iya, monggo. Jadi untuk anak-anak teknik mesin sendiri, kira-kira peluang yang besar untuk anak-anak lulusan teknik mesin itu biasanya khususnya di Widyagama sendiri itu mereka rata-rata ke mana, Mas? Dia lulus dari teknik mesin, apakah mereka masuk di industri ataukah memang lebih didominasi mereka masuk ke BUMN atau seperti apa yang pada hari ini sering Mas Ghazali sendiri jumpai di alumni Widyagama? Oh, kalau di Widyagama sendiri lulusan teknik mesin ya alhamdulillah ya. Kalau saya itu beliau sudah lulus bukan alumni Jawa bukan saya kan GM General Manager dari pernah ya di Gusto itu kan direkturnya dulu dari alumni Widyagama. Bahkan angkatan saya yang lulus juga ada yang masuk di atas ke dunia industri dan ada sebagian memang berwirausaha. Tapi wirausaha kalau ada mesin kayak ada yang juga travelan lain sebagainya. Untuk sampai ke BUMN lain sebagainya itu tahapannya memang usaha cuma ada lah beberapa alumni yang sudah sampai ke sana. Bahkan mungkin Mbak Sisi kenal sendiri kan ada Mas Supriyadi dan sebagainya itu kan sudah high level lah seperti itu. Jadi kalau kita bicara alumni dalam dunia kerja terus nanti orientasinya dunia kerja seperti apa? Kembali ke pembicaraan kita di awal tadi. Dari mahasiswa ya kita terapkan kita tanamkan di diri kita itu sikap profesionalisme dalam menimba ilmu pada saat berkuliah. Terus persiapan kita nanti akan yang kita minati yaitu sikap profesionalisme ini biasanya lebih harus ditonjolkan. Jadi ketika sudah keluar mau masuk di pabrik lain sebagainya atau di BUMN, Pertamina, di PLN dan sebagainya, ya sudah kita tinggal mengikuti proses. Ini yang lucu. Tahapan prosesi penerimaan kerja itu kan anak teknik itu terkenal males tapi cekatan. Kalau sudah ada hal-hal yang itu kan biasanya sudah oke dulu. Nah itu yang saya lihat selanjutnya seperti itu. Kedepannya saya harap pola pikir tersebut dikurangi atau bukan tidak perlu kita sebut karena proses itu memang kita hidup di Indonesia dengan proses yang ribet kuat. Jadi harus kita jalani aja karena di akhir proses otomatis kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kalaupun kita tidak dapat hasil yang diinginkan, minimal pengalaman kita melakukan proses tersebut kan ada. Jadi kita tinggal mengulangi tahapan-tahapan tersebut di tempat-tempat yang kita nanti selanjutnya. Itu poin pentingnya. Ya. Jadi ya jangan malas melakukan proses. Oke. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Mas. Mungkin sebelum saya tutup, saya juga pengen mendengar pesan mungkin ya dari Mas Ghazali selaku dosen Fakultas Teknik Universitas Widyagama. Kira-kira apa sih Mas harapannya yang mau disampaikan kepada penonton yang ada di Instagram, khususnya baik itu teman-teman teknik maupun mahasiswa yang lain jurusan pendidikan, ekonomi, sosial dan yang lain-lain dalam menghadapi era yang serba digital ini
dengan kapasitas kita yang kita sendiri juga mengetahui, kira-kira hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa, dan kita juga akan meneruskan ke dunia profesionalisme itu tadi. Ya. Yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan, kita ini apa namanya, ya jangan mau berkembang, lelah untuk mau berusaha, karena setiap tahun, setiap perkembangan itu pasti terjadi. Seperti itu acuan saat kita atau literatur kita pelajari tahun kemiripan dengan yang kemiripan dan perkembangannya pasti ada. Jurnal penelitian dan sebagainya kita itu. Saya sampaikan, kita ini terus berkembang, dunia ini terus berkembang, Indonesia terus berkembang. Jadi kita khususnya atau teman-teman sebagai mahasiswa jalani proses yang ada, jangan hanya bergerak di satu titik. Dunia perkuliahan itu bukan hanya dunia belajar, bukan hanya dunia kita menulis saja, tapi dunia kita beraktivitas, melakukan aktivitas berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi. Kalau kita tidak bisa beradaptasi atas semua hal tersebut, ya kita akan menjadi luaran-luaran atau lulusan-lulusan yang tidak akan adaptif, maksudnya tidak dapat cepat beradaptasi. Maksudnya ya, selama berkuliah, kalaupun ada hal baru yang memang minat untuk diikuti, silakan diikuti. Kalau memang ada arahan-arahan untuk yang dikerjakan sesuai dengan bidangnya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, dan itu memang akan menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita. Sudah kita jalani saja. Yang penting nikmati prosesnya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Mas Ghazali atas masukannya, sarannya, serta sharing-sharing kita ya. Dan saya harap juga Mas Ghazali masih mau ketika saya undang untuk ngobrol lagi, mungkin dengan topik yang berbeda. Kalau pada hari ini kita ngomong tentang mahasiswa teknik, mungkin ada bab-bab lain atau pembahasan lain yang bisa kita bisa sharingkan begitu Mas. Jadi karena memang waktu yang saya tadi sampaikan 30 menit dan kayaknya kita sudah lebih. Jadi teman-teman untuk yang sudah menonton, terima kasih banyak, dan jangan lupa terus saksikan nanti live kita atau pintu 17, insya Allah saya adakan setiap 1 minggu sekali dengan narasumber-narasumber yang pastinya mereka adalah orang-orang yang pintar-pintar dan yang harus kita tiru, karena orang pintar itu harus kita tiru dan harus kita ikuti begitu. Terima kasih Mas Ghazali atas waktu dan kesempatan ini. Ya. Terima kasih Mas, sehat selalu, salam untuk keluarga. Iya, makasih Mbak Zizi, sama-sama. Terima kasih Mas, baik Mas. Assalamualaikum. Langsung mati ini. Iya, ini lagi proses saya matiin terus langsung saya upload di feed begitu Mas. Biar teman-teman yang nonton gitu. Iya sama. Santai Mas.